Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Mandua Palembang Ibu Haja Rusmala Dewi SPD MM. Yang saya hormati Kepala Tata Usaha, para wakil kepala madrasah, dan Bapak Ibu Dewan Guru Pegawai Mandua Palembang. Yang saya muliakan penceramah Ustaz Haji Wito Purnomo LCMA, serta teman-teman dan adik-adik yang saya sayangi. Puji syukur kita persembahkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam rangkaian acara peringatan Nuzul Quran yang bertemakan Cintailah Al-Quran dengan cara membaca, mengajar, dan mengamalkannya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga menuju zaman yang terang benderang ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, untuk meraih keberkahan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Delvin Johan. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكم عذاب الآن ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا ومن دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, marilah kita saksikan penampilan dari Majelis Ta'lim Darul Ulum Mandua Palembang. Inilah Hadrah Mandua Palembang. Selamat menyaksikan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أنت الفاكرون إليك يا وأنت أني غني يا عاشق
آله. Terima kasih kepada teman-teman atas penampilannya. Kita sapa dulu Pak ya, kayaknya masih pada belum semangat nih. Pak, Bu, teman-teman. Alhamdulillah masih pada semangat walaupun di bulan puasa ya. Untuk teman-teman, takbir. Kurang semangat. Takbir. Masya Allah, semangat. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, berikutnya kata sambutan dari Kepala Mandua Palembang kepada yang terhormat Ibu Haja Rusmala Dewi, SPDMM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz Tito Purnomo, yang saya hormati Kepala TU, Bapak Ibu para wakil, beserta Dewan Guru dan pegawai Mandua Palembang yang hadir, serta anak-anak Mandua, perwakilan anak-anak Mandua yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan melaksanakan ibadah suci bulan Ramadan. Semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Amin. Salat dan salam juga kita aturkan ke junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Pertama-tama, Ustaz, kami ucapkan permohonan maaf, mungkin tempatnya kecil. Niat hati seluruh Sivitas Akademika Mandua Palembang ikut serta dalam kegiatan yang momen yang sangat penting ini. Tetapi pada memang kita belum diizinkan untuk melaksanakan kegiatan yang masih tetap menerapkan prokes yang dianjurkan oleh pemerintah. Tadinya kegiatan ini akan dilaksanakan sore nanti, sekalian bukber, ya. Tapi ada surat edaran dari Menteri Agama bahwa ASN khususnya tidak boleh melaksanakan buka bersama, ya. Yang penting sudah ada niatnya. Jadi kita beralih kepada pagi hari ini. Insya Allah semuanya berkah. Amin. Mungkin tahun depan kita bisa melaksanakan, ya Pak Emil. Kalau bisa kita masih dipertemukan. Insya Allah tahun depan kita laksanakan yang lebih luas lagi, mungkin di halaman Mandua Palembang. Ya, Insya Allah mohon doanya sama-sama. Pertama juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Semoga semuanya mendapat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita ketahui, nuzul Quran adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu bagi umat muslim seluruh dunia yang pada bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 185 yang berisi tentang turunnya Al-Quran, permulaan turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan seterusnya. Mungkin juga ada amal-amalan yang kita perlu lakukan di malam nuzul Quran ini, yang tepatnya kalau tahun ini akan jatuh pada tanggal 18 April 2022. Mungkin nanti ada pencerahan dari Ustadz mengenai apa betul ada amalannya atau itu hanya ini saja. Nanti kita dengarkan sama-sama Ustadz. Mohon pencerahannya, mohon petunjuknya tentang kegiatan nuzul Quran ini. Semoga kami yang hadir dan seluruh keluarga besar Mandua Palembang mendapat pemahaman dan pencerahan
serta dapat hikmah dari peringatan Nuzul Quran ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Rusmala Dewi yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari guru kita, Ustadz Haji Bitoh Purnomo LC.MA. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya orang tua. Sekali lagi lah biar semangat sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah, innallaha witrun wa yuhibbul witra. Allah itu ganjil, suka dengan angka ganjil. Jadi Ustadz izin akan salam yang ketiga kali biar ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah Mandua Palembang, Ibu Haja Rusmala Dewi. Ini namanya sama dengan sepupu saya yang ketemunya di Mesir. Jadi saya kaget itu. Ternyata tidak pernah kenal, karena hubungannya cukup jauh, mindo kalau bahasa orang Palembang. Nenek kami kakak beradik. Jadi pas kami pulang kampung ke Rejang dari daerah Curu sana, tepatnya di daerah Muara Aman, ya, beliau cerita ada ponakan kita di Mesir nikah sama orang Mesir. Siapa namanya? Rusmala Dewi. Pulang ke Mesir untuk lanjut berikutnya di S2, saya cari. Rupanya tinggalnya di tengah kota Alexandria. Ya, subhanallah, ada satu orang nyelik di situ namanya Ibu Rusmala Dewi. Kalau tadi saya tanya, kepala sekolahnya siapa namanya? Ibu Rusmala Dewi. Ya, salam. Ya. Alhamdulillah, terakhir saya kesini dulu masih Pak Hasdi, ya, dan komunikasi dengan beliau masih berlanjut. Bahkan saya mengisi rutin di masjid di komplek tinggal beliau, ya, di Taman Kelapa. Sekarang kita sudah punya kepala sekolah baru, Ibu Rusmala Dewi. Semoga diberikan kesehatan, lahir batin, dan kekuatan untuk selalu memajukan Mandua Palembang. Dan yang pastinya kami hormati para guru. Ini yang sebelah kanan kiri saya ini dulu makan bareng terus tiap siang di sini. Makannya bareng, kadang saling traktir walaupun saya belum pernah traktir. Ya. Setelah itu Covid sudah hampir 2 tahun tidak ketemu. Saat itu saya masih bujang. Beliau nanya, saat masih bujang? Enggak, sudah punya anak 1. Jadi dalam 2 tahun ini cepat pergerakan kami. Nikah dan alhamdulillah langsung tinju anak. Alhamdulillah. Dan adik-adik, mahasiswa dan siswi perwakilan dari, ya, Mandua Palembang yang insya Allah mudahkan segala urusannya dan Allah sampaikan pada cita-citanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih diberikan kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan pastinya bisa mengadakan acara peringatan Nuzulul Quran meski kata Ibu Kepala Sekolah tadi dengan cara yang sederhana. Nanti insya Allah tahun depan mungkin di lapangan lebih meriah lagi,
lebih semarak lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi nabi karena turunnya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini adik-adik semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu menjadikan segala sesuatu yang berkaitan dengannya menjadi sesuatu yang terbaik. Al-Quran turun di Mekah. Mekah menjadi kota yang terbaik, kota yang termulia. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Al-Quran turun melalui perantara malaikat Jibril. Seketika malaikat Jibril menjadi malaikat yang termulia. Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Seketika malam Lailatul Qadar menjadi khairun min alfi syahr. Dan Al-Quran turun untuk Nabi Muhammad. Seketika Nabi Muhammad menjadi Nabi paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi pokoknya yang berkaitan dengan Al-Quran, Allah jadikan yang paling mulia dan terbaik pada setiap jenisnya. Artinya apa? Kalau Al-Quran ada di hati kita, insya Allah hati ini menjadi hati yang terbaik. Insya Allah. Siswa dan siswi Mandua dan Dewan Guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz tidak lagi cerita tentang bagaimana kisah turunnya Al-Quran karena mungkin itu sudah cukup familiar, yang sering terdengar. Yang Ustaz ingin sampaikan adalah karakteristik yang ada pada Al-Quran yang harus kita kenal sebagai seorang muslim. Yang pertama, Al-Quran itu firman Allah yang tak membosankan. Apa? Tidak membosan. Ada sholawat itu ya, ada puji-pujian. Dulu Ustaz masih kecil hafalnya, setiap habis ngaji di TPQ atau di TPA itu baca itu kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahlin wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa uqlati, dan seterusnya. Kalimat yang pertamanya adalah kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Al-Quran adalah firman Allah yang tak pernah bosan dibaca dan didengar. Ustaz nak ngajak adik-adik berpikir, berapa kali baca Al-Fatihah sehari? Sejumlah rakaat dalam sholat minimal itu berarti 17. Pernah merasakan bosan baca Al-Fatihah? Bayangkan itu 17 kali sehari. Itu belum sunnah-sunnahnya, sholat-sholat sunnah 17 kali. Kalau adik-adik sudah balik sejak 3 tahun terakhir misalnya, atau 4 tahun, satu hari ada 17 rakaat dari 5 sholat, dikalikan 300 hari atau 1000 hari karena 3 tahun. 3 tahun anggaplah ada 1000 hari. Per harinya 17 kali membaca Al-Fatihah. Berarti selama 3 tahun ini sudah 17.000 kali membaca Al-Fatihah. Pernahkah terbesit bosan aku baca Al-Fatihah? Gak pernah. Luar biasa. Coba nyanyi. Lagu apa yang paling dicintai, yang paling disukai misal? Nyanyilah 17 kali sehari. Enak denger ya. Benar apa benar? Tapi Al-Quran gak tahu kenapa luar biasa sekali.
diulang-ulang, dibaca-baca, tidak ada bosannya. Hatam sekali, pengen hatam lagi, baca sekali, baca lagi. Al-Fatihah saja Ustaz tidak perlu baca atau menyebutkan Al-Quran sepenuhnya. Al-Fatihah sekarang suruh baca 10 kali, tidak bosan-bosan. Tapi kalau kalimat-kalimat yang lain, kata-kata yang lain 2 kali, 3 kali, sudah gak enak dong. Bosan, boring gitu. Kenapa? Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamun qadimun la yumallu sama'un, tidak pernah membosankan. Tanya, mohon maaf, mungkin orang Nasrani baca Injilnya, pernah nggak dia tadarusan seperti kita itu? Ulang-ulang dengan hatam, ulang lagi hatam, tidak kate. Kalau kita ini subhanallah hatam, pengen lagi hatam, pengen lagi hatam, berulang kali, tidak pernah bosan. Padahal sifat manusia itu mudah bosan. Karena ini bukan kalamnya manusia, ini bukan kalamnya siapa-siapa, ini kalamnya pencipta seluruh alam semesta. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita tahu. Makanya jika ada orang yang tak baca Quran atau merasa bosan misalnya membaca Quran, yang salah bukan Qurannya, yang salah ada dalam hatinya. Yang salah ada dalam hatinya. Ini harus diingat, Quran firman Allah yang tak pernah membosankan. Makanya alhamdulillah kita ini dijadikan Allah jadi orang muslim. Kitab sucinya Al-Quran, alhamdulillah. Tadi Ustaz dengarkan ada bagaimana menghidupkan Quran dengan membaca dan sebagainya. Ya, membaca, kemudian mengajar dan mengamalkannya. Ya, luar biasa. Jangan pernah bosan membaca Al-Quran. Bila perlu setiap hari ada waktu khusus, bukan waktu sisa. Kadang-kadang di sisa-sisa waktu kita baca Quran. Enggak, ada waktu khusus. Dikhususkan niat. Aku insya Allah Pak Ustadz sebelum berangkat sekolah atau sebelum mulai belajar, aku baca 1 ayat, 2 ayat. Insya Allah kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, dia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Dalam riwayat lain dikatakan nanti Al-Quran itu berkata kepada Allah, ya Rabb, dulu saya di dunia sama si fulan itu dispesialkan dia nak nyentuh aku beu dulu. Kemudian dia baca aku, diberinya aku waktu yang khusus, yang spesial, dibacanya dengan penuh khusyuan. Ya Allah, itu yang dia lakukan kepada aku dulu di dunia, kata Al-Quran. Dan saat ini ya Allah, izinkan aku untuk memberinya syafaat. Ketika diangkat derajat seseorang itu karena syafaatnya Al-Quran. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Al-Quran bacaan yang tak pernah membosankan. Yang kedua, tadi kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahlin wa hayratin. Yang kedua, Al-Quran syifa. Al-Quran itu obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Al-Quran itu syifa, obat. Para ulama memberikan ragam tafsiran. Ada yang mengatakan hanya obat hati, tapi ada juga yang menafsirkan dia obat jasmani dan hati. Al-Quran itu obat. Makanya selaku ustaz ini kadang-kadang didatangi, wah ustaz, dan ini disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Imam Nawawi, bahwasanya kalau kita sakit itu bacakan saja Al-Fatihah
atau surat apa dalam Al-Quran dengan niat syifa disembuhkan, insya Allah Allah kabul. Insya Allah Allah berikan. Bukan berarti kemudian tidak melalui medis. Tetap kita datang ke dokter, tetap kita berkonsultasi secara medis, tapi menyempurnakan ikhtiar kita, menyempurnakan usaha kita. Al-Quran ini punya keberkahan. Jadi suatu ketika sahabat namanya Abu Sa'idin Al-Khudri, nama sahabatnya, sedang melakukan perjalanan, mampirlah di suatu kampung, numpang untuk minap di kampung itu, tapi tidak diizinkan, tidak diunjuk izin. Akhirnya apa? Tidurlah di luar kampung. Tidak lama kemudian pemimpin kampung itu disengat kalajengking sehingga pingsan dan kesakitan. Bertanya di kampung itu, adakah yang bisa membantu mengobati si fulan ini? Tidak ada. Kemudian ada yang menunjukkan, coba sekelompok orang yang tadi mau numpang di sini, kalau ada yang baca bisa membantu mengobatinya. Datanglah ke sana. Kemudian ditemui para sahabat itu. Ketika ditanya, adakah yang bisa memberikan obat untuk pemimpin kami? Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, coba aku nak nyoba, aku bisa. Dibawalah Abu Sa'id Al-Khudri ini berjumpa dengan pemimpin kaum yang sedang sakit. Langsung dibacakan Al-Fatihah. Setelah dibacakan Al-Fatihah sembuh, dan ucapan terima kasihnya disembelihkan kambing. Abu Sa'id Al-Khudri tidak mau makan karena takut, aku sangkanya makan makan rezeki dari bacaan Al-Quran. Akhirnya datanglah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cerita, ya Rasulullah, ma ini. Nah aku ini ditunjuk kambing, aku ragu nak makannya. Macam mana Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, nah podak dibawa wahai kesini kambingnya. Artinya apa? Boleh saat itu makan daging kambing. Yang ingin saya sampaikan adalah Al-Fatihah dan surat dalam Al-Quran apapun itu, insya Allah membawa keberkahan. Kalau punya anak demam, selain di ke medis, coba ibu, bapak, adik-adik bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan, semburkan ke air itu, minumkan, insya Allah. Saya tidak bercerita tentang, semoga tidak menjadi ujub, hanya cerita saja. Saya beberapa kali mengalami itu. Ditelepon, ada uang kontraksi kelahiran. Lama katanya, sudah 3 hari hampir pingsan istrinya itu tidak sanggup karena tidak keluar bayinya. Sedangkan dia pengen berusaha sekali normal. Nelpon Ustaz cak mana Ustaz, coba main ini baik. Tunjuk ke Banyu dekat ibu itu, aku baca Quran lewat online. Aku bacakan saat itu, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran. Setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Itu yang Ustaz harapkan dari bacaan itu. Ustaz baca, setelah itu dimatikan HP-nya, sekitar 2,5 jam dari itu kemudian lahir dengan cara normal. Selamat ibunya, selamat anaknya, berkah syifanya Al-Quran. Subhanallah. Tapi yang paling menarik ini, tapi jangan sampai kaget Ustaz dianggap ini dukun ya. Ini tidak sengaja, dikatakan tidak sengaja ya sengaja. Jadi Ustaz pernah ngisi dulu di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Selepas ceramah selesai, dijamu selesai, nggak balik dengan mobil, disetop orang, Ustaz lari dia, napo bawa segelas sebotol aqua itu, le mineral saat itu. Nah Ustaz, ya Allah Ustaz, aku lah 6 tahun Ustaz, belum punya anak. Waktu itu Ustaz juga, jangankan anak istri belum punya waktu itu. Dengan kepolosan Ustaz saat itu, polos ya. Ada orang berharap, kenapa tidak? Ya sudah, ini saya bacakan Al-Fatihah dengan niat, ya Allah, kalau memang engkau ada kebaikan saat engkau berikan keturunan kepadanya, berikan dia keturunan. Aku baca dalam Al-Fatihah, sudah. Balik aku ke Palembang. Sebulan kemudian dia nelpon, Ustaz, istriku lah hamil. Subhanallah. Yakin betul, tulus betul, karena yang berkata bukan Ustaz, Allah yang menurunkan Quran mengatakan
wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kami turunkan dari Al-Qur'an ini apa yang akan menjadi obat. Nih, caranya kaget nanti tambah asing katanya. Insya Allah. Tadi dengan Bu kepala sekolah ICA kita tambah asing Pak. Agak masuk kan juga ya. Sapu apa? Senasin ya? Gak apa-apa itu dibuka juga, gak apa-apa kalau keluar biasa Pak. Ya sudah Ustaz, gak lama-lama, yang penting diamalkan insya Allah. Yang pertama, Quran tidak pernah membosankan. Yang kedua, Al-Quran adalah obat. Tidak sekedar obat untuk jasad kita, tapi obat untuk hati kita. Wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahlin wa hayrati. Al-Quran menjadi obat untuk hati kita. Jadi adik-adik kalau lagi galau, ini namanya adik ini masih labil. Mungkin kalau pengen kuliah kemana, pengen kemana, tidak tahu. Atau sedang ribut sama adiknya, sama bongkonya, tidak tahu. Jadikan Al-Quran tempat kita mengadu. Baca Quran, wudu, masuk kamarnya. Insya Allah ia akan memberikan keberkahan dan ketenangan dalam batin kita. Al-Quran juga obat untuk hati yang gelisah. Bukan curhat di Facebook, di internet, di Instagram, di Twitter, tidak. Tidak menyelesaikan masalah, bahkan hanya akan menambah masalah. Iya, karena ada di antara kita ini yang senang dengan orang susah. Jadi begitu kita ngeluh di Twitter, ditunggu-tunggu dia, nah memang susah orang ini. Bukannya memberikan solusi, malah tambah masalah. Yang ketiga dan yang terakhir, Al-Quran itu tanda kebenaran agama kita. Bahasa lainnya mukjizat. Al-Quran adalah tanda bukti kebenaran agama yang kita yakini. Nah, Ustaz akan sedikit jelaskan, karena ini di sekolah Ustaz akan jelaskan. Setiap agama pasti mengakui kebenarannya. Hindu ngaku benar agamanya, Konghucu, Yahudi, Nasrani, ya, dan seluruh agama mengeklaim, meyakini agamanya sebagai agama yang benar, termasuk kita. Innad dina 'indallahil Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah, yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Pertanyaannya, bisakah kita membuktikan kebenaran Islam? Bisa. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah mukjizat dan bukti kebenaran. Cak mana Ustaz cara membuktikan kebenarannya? Yang pertama, definisikan dulu apa itu kebenaran. Jangan kali kita ngaku-ngaku benar, orang lain juga ngaku benar, tapi tidak tahu definisi benar. Benar itu apa? Benar itu tidak salah. Terlihat, kalau lomba cerdas cermat menang ini, menangis maksudnya. Benar adalah tidak salah. Benar itu, nih definisi benar. Jadi kalau siapa tahu kali ke depan kita ketemu wong, ngajak diskusi, apa dia yang membuat kamu yakin dengan Islam itu benar? Siapa tahu punya teman dari Nasrani, ada keterbukaan, dia ngajak ngobrol, diskusi, kita sampaikan. Pertama, kita definisikan dulu apa itu kebenaran. Kebenaran adalah kesesuaian ucapan dengan kenyataan. Kesesuaian ucapan dengan kenyataan. Ustaz katakan ini adalah man satu Palembang, benar apa salah? Yakin salah? Kenapa salah? Karena tidak sesuai antara ucapan dengan peci Ustaz warna putih, benar apa salah? Yakin? Kenapa benar? Karena sesuai antara ucapan dengan ini HP, ini
handphone. Benar apa salah? Kenapa salah? Karena tidak sesuai dengan itu definisi kebenaran. Kalau tidak ada yang terima definisi ini, silahkan datangkan definisi yang lain. Tapi caknya tidak ada yang protes. Ya. Dengan yakin betul. Ustaz nanya sekali lagi ya. Nanya sekali lagi. Ruangan ini adalah Stadion Sriwijaya. Antara salah sama lolo beda-beda tipis ya. Tapi itu salah. Salah. Kenapa berani menyalahkan? Karena dipastikan tidak adanya kesesuaian antara ucapan dan nah, Al-Quran itu kan ucapan, Al-Quran itu kan perkataan. Namanya perkataan bisa benar, bisa salah. Kalau sesuai dengan kenyataan berarti benar. Kalau tidak sesuai dengan fakta berarti salah. Kan begitu. Nah sekarang orang non-muslim menganggap Al-Quran itu bisa benar, bisa salah. Kalau kita sebagai seorang muslim meyakini Al-Quran itu pasti benar. Tapi namanya diskusi. Kita coba ajak dialog sama dia. Nah ini Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Qamar, dikatakan wansyaqqal qamar, bulan itu pernah terbelah. Itu pernyataan bukan? Pernyataan. Bisa benar, bisa salah. Bagi orang non-muslim bisa benar, bisa salah. Bahkan Ustaz sedikit cerita, salah satu pembesar partai politik Islam di Amerika mengisahkan tentang masuknya Islam, dia ke Islam. Di suatu ketika dia itu dinjuk hadiah Quran, ditaruhnya di atas televisi. Sudah lama tidak pernah dibaca, sekali-kali aku baca sama dia kitab wong suci wong muslim ini. Begitu dibaca, dia ngacak bacanya, yang dibaca adalah ayat tadi. Wansyaqqal qamar, bulan pernah terbelah. Kata dia, aku liyo kitab ini ngayal, dianggap kitab hayalan, mengatakan bulan itu terbelah, padahal bulan tidak terbelah, terlihat bulat sekali. Sampai kemudian dia buka televisi. Saat itu NASA, lembaga NASA Amerika, merilis hasil penemuan orang yang sudah sampai ke bulan, bahwasanya di sana terdapat retakan pada bulan yang tidak mungkin terjadi retakan itu kecuali bulan pernah terbelah menjadi dua. Kaget dia luar biasa. Dia embeknya lagi Quran tadi. Apa nih yang ini? Oh iya, Al-Quran menyatakan bulan pernah terbelah menjadi dua. Masya Allah. Berarti sesuai ke antara fakta dengan ucapan? Kalau sesuai berarti benar. Berarti Al-Quran ini benar. Benar. Bahkan awal kisahnya begini dulu, kisah terbelahnya bulan itu terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu ketika mereka ini sepakat, orang-orang musyrikin sepakat bagaimana cara kita menjatuhkan Muhammad ini ya, biar lu nggak percaya dia itu nabi. Ayo kita berikan tantangan dah. Kita kumpulkan dia, orang-orang kita kumpulkan semua, kemudian kita minta dia mendatangkan satu mukjizat. Kalau dia tidak bisa berarti dia bukan nabi. Kira-kira apa yang dia tidak mungkin bisa lakukan? Sepakat ngobrol kanan kiri. Ayo suruh saja dia belah bulan itu. Ya sudah, dipanggillah Nabi Muhammad, dikumpulkan penduduk Mekah, kemudian ditanya, kami siap menerima sebagai nabi kalau kamu bisa menunjukkan bukti kenabian. Kata Rasulullah, dengan apa harus aku buktikan? Kata mereka, belah bulan itu. Ya Rasulullah selaku manusia tidak berani mengatakan iya atau tidak jika tidak ada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia Nabi Muhammad sampai turun malaikat Jibril berkata, penuhi keinginannya ya Muhammad. Artinya apa? Terima tantangan itu. Sehingga Nabi Muhammad SAW kemudian menunjukkan jarinya ke arah bulan itu. Seketika bulan itu terbelah menjadi dua. Orang-orang yang hatinya angkuh tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai nabi, ya, mereka berkata, oh kami disihir. Dan itu diabadikan dalam surat Al-Qamar, sihrun mustamir. Katanya, ini disihir kami, ini tidak benar terbelah ini, mata kami banyak ditipu sama Muhammad. Tapi rupanya ada sebagian dari yang hadir itu berkata begini, oh jangan tuduh sihir dulu, baik. Sihir itu kan berlaku bagi yang disihir. Sihir itu berlaku bagi yang disihir.
Jadi begini Pak, sebentar lagi besok pagi itu akan ada datang ya orang-orang pedagang dari Syam, dari Yaman akan datang ke Mekah. Kita tanya Pak, kalau mereka melihat bulan terbelah berarti ini bukan sihir. Tapi kalau mereka tidak melihat bulan terbelah berarti yang tersihir kita Pak di sini. Ini berarti benar-benar begitu datang rombongan itu ditanya, apakah kalian melihat sesuatu yang terjadi tadi malam? Iya, sesuatu yang sangat aneh. Bulan tadi malam kami lihat terbelah. Nah, benar-benar terjadi dan itu bukan sihirnya Nabi Muhammad, melainkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran jika Allah kemudian mengatakan wansyaqqal qamar, mata bulan itu pernah terbelah. Berarti benar atau salah? Mungkin kebenaran kebetulan baik. Ada enggak contoh lain? Banyak nih ya. Ustaz tangan juga berapa contoh lagi? Siko lagi misalnya. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman ayat 19, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Kata Allah, ada dua lautan yang bertemu namun tak bersatu. Ada dua laut yang bertemu tapi tak bersatu. Bainahuma, di antara keduanya, barzakhun, semacam ada pembatas, la yabghiyan, tidak mau saling bersatu. Ucapan ini diucapkan Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rahman. Di tahun 60-an peneliti dari Rusia mendapatkan ada dua lautan bertemu namun tak bersatu. Di mana itu? Antara laut Mediterania yang ada di atas pulau Afrika dan Eropa perbatasan bertemu dengan laut Atlantik atau Samudra Atlantik. Bertemu tapi tak bersatu. Ketika diteliti, kenapa tidak bisa bersatu padahal sama-sama air laut? Rupanya kadar garam yang berbeda, suhu dingin yang panas yang berbeda, sehingga membuat mereka tidak bersatu. Pertanyaannya, pernahkah ada sejarah Nabi Muhammad berenang sampai ke sana? Sehingga mengatakan ada dua laut yang bertemu tak bersatu? Tidak pernah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan tegas, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada dua laut yang bertemu namun tak bersatu. Dan Allah tahu kalimatnya itu akan diuji di kemudian hari. Dan sekarang terbukti, fakta menyatakan benar, ada dua laut yang bertemu namun tak bersatu. Berarti sesuai nggak ini ucapan Quran dengan kenyataan? Sesuai. Kalau sesuai tadi konsekuensinya apa? Benar. Berarti Al-Quran ini benar. Yang terakhir, Ustaz kasih contoh lagi misalnya. Allah bersumpah dalam surat At-Tur, Wat-Tur wal bahril masjur. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Allah bersumpah demi lautan yang di dalamnya ada api yang menyala. Ucapan ini dulu saat turun di 1400 tahun yang lalu diomong-omongan khayalan. Mana ada api pacak menyala di dalam laut? Pasti mati, tidak masuk akal itu. Tidak masuk akal. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas menyatakan, kami bersumpah demi laut yang di dalamnya ada api yang menyala. Ucapan ini kan di kemudian hari pacak dites orang. Kalau tidak ada berarti bohong Quran ini. Tapi kalau ada harus ngaku Quran ini benar. Subhanallah, ketemu di pinggiran pantai Miami di benua Amerika, laut yang di dalamnya api menyala. Bahkan kalau adik-adik kemarin mengikuti informasi berita, di tahun 2019 atau 2020 terjadi kebocoran di bawah perut bumi, sehingga api itu terus menyala sampai didatangkan kapal-kapal laut untuk mematikan, menyiramkan zat-zat tertentu agar mematikan api. Padahal itu Allah sampaikan 1400 tahun yang lalu. Berarti ada tidak kesesuaian antara fakta, ucapan dan kenyataan? Belum lagi berbicara tentang medis, tentang perjalanan rahim. Al-Quran menyatakan betul, mulai dari sperma menjadi gumpalan darah, menjadi gumpalan daging, kemudian dikasih tulang, kemudian dibentuk, kemudian ditiupkan roh. Siapa yang pernah menjelaskan semacam itu? Yang hal itu baru dibuktikan di abad ke-20 ini.
bahwasanya memang begitulah proses yang terjadi di dalam rahim seorang wanita. Sekali lagi Al-Quran hadir untuk menjadi bukti kebenaran agama yang kita yakini ini. Artinya apa? Agama kita bukan agama doktrin yang penting percaya, tidak. Kita siap untuk membuktikannya. Alhamdulillah. Meski kita ini Islam yang mungkin diwarisi dari orang tua, tugas kita memperkuatnya dengan ilmu. Bila perlu kita ajak saudara-saudara kita non-muslim berdiskusi, berdialog, insya Allah dengan itu kita akan menjadi penyebab datangnya hidayah. Ustaz kira itu baik. Ya, teruslah rajin belajar, membaca Al-Quran, jadikan itu pedoman hidup kita. Insya Allah hidup kita bahagia dan barakah dunia dan akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau kumpulkan kami di majelis ini, ya Allah, kumpulkan kami kembali di surga-Mu bersama Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan kami, ringankan kami untuk membaca Al-Quran, ya Allah, untuk memahami Al-Quran, untuk bisa mengamalkan Al-Quran, untuk bisa membela dan mendakwahkan Al-Quran, dan jadikan Al-Quran sebagai pemberi syafaat kami di hari kiamat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang yang mencintai Al-Quran dan Al-Quran mencintai kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ustaz Kepala Sekolah minta izin 1 menit. Ustaz dengan tim sedang berjuang untuk mendirikan pondok pesantren khusus untuk tafsir Al-Quran. Karena untuk tahfidz sudah alhamdulillah banyak pondok untuk menghafal Quran, sekolah-sekolah IT juga sudah banyak program tahfidz, tapi belum ada yang membidangi untuk di bidang tafsir. Maka insya Allah ini menjadi pesantren tafsir pertama di Palembang. Dan alhamdulillah kemarin sudah melakukan pembayaran tahap kedua untuk pembebasan lahan 1 hektar di Gandus, tepatnya di dekat Batalion Raider, ya, dekat pondok pesantren Tawalib. Mungkin yang tahu Tawalib itu sudah kami bebaskan 1 hektar. Pembayarannya sekarang sudah sekitar 60%. Ya, insya Allah minggu depan akan pembayaran tahap ketiga karena pemiliknya beda-beda. Ya, ada 1 hektar. Nah, Ustadz hanya ingin menginformasikan itu. Artinya insya Allah tidak lama lagi Palembang punya pondok pesantren tafsir. Namanya Pondok Pesantren Tafsir Al-Quran Ibnul Azhar. Ibnu itu anak, Al-Azhar itu yang Azhar Mesir. Karena Ustadz alumni di sana, itu Ustadz disebutkan ke sana. Ibu-ibu, guru-guru mungkin ada yang mau kontribusi juga kami harapkan. Walaupun 1 meternya hanya 100.000 per meter tanah, itu hanya 100. Andaikan nunjuk semeter atas nama pribadi almarhum orang tua, insya Allah telah memiliki lahan 1 meter di pesantren kami. Insya Allah. Itu saja. Pembangunan insya Allah awal tahun depan mulai kita bangun. Tahun ini akan perataan dulu. Dan alhamdulillah bukan rawa, jadi bukit malah yang kita lihat itu bukit, jadi tanah timbulannya sangat banyak, ya. Itu saja, mohon doa, mohon dukungan semoga ini bisa terwujud, ya, dan menjadi membawa keberkahan untuk Palembang, untuk Indonesia secara umum. Kalau insya Allah kayak tunjuk ada apa brosur nama yayasannya, karena ini resmi penggalangan dana ini. Ustadz sudah ngurus yayasannya itu, alhamdulillah sampai keluar SK Kemenkumhamnya. Nama yayasannya Yayasan Sahabat Sampai Surga. Nama yayasannya Yayasan Sahabat Sampai Surga. Karena Ustadz berdoa siapapun yang berkontribusi berapapun akan menjadi sahabat sama-sama ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustadz Haji Dr. Purnomo yang telah menyampaikan tausiahnya pada hari ini. Masya Allah, banyak banget ya ilmu yang kita dapat hari ini. Semoga dari apa yang telah disampaikan oleh guru kita pada hari ini dapat kita bawa dalam selalu ketaatan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, kita sholat bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Sekali lagi. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Takbir! Takbir! Marilah kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC Amanda Azhara Putri mohon maaf bila ada salah kata. Pada Allah ana mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.